Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Haris, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan bukan untuk ekspektasi, karena ekspektasi yang tinggi membuat kita jadi sakit hati. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, di samping saya Umi Hani, di samping saya Binta Saniata Nabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Hak memiliki arti sesuatu yang benar, kewenangan maupun kekuasaan. Asasi memiliki arti sesuatu yang pokok atau melekat. Secara teori, HAM merupakan hak asasi manusia, kodratif, mendasar, melekat, anugerah Tuhan, serta harus dihormati dan dilindungi. HAM sendiri adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang bersifat kodratif. Kodratif itu segala sesuatu yang bersifat kodrat, yaitu kekuasaan Tuhan, sifat bawaan atau hukum alam yang melekat pada manusia. Tujuan utamanya adalah menjamin keamanan serta kelangsungan hidup manusia dengan mengimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Menurut Prof. Omar Seno Aji, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan tidak boleh diganggu siapapun. Menurut Prof. Muladi, HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir, yang tanpanya manusia tidak bisa berkembang secara utuh. Nilai dasar HAM, manusia memiliki hak dasar. 1. Hak hidup, hak untuk hidup tanpa perasaan takut atau ancaman orang lain. Hak kebebasan, hak untuk bebas memiliki kepercayaan, memperoleh informasi, ataupun menyatakan pendapat. Hak pemilik, hak memiliki sesuatu seperti pakaian, tempat tinggal. Time Ice 2003 mengumpulkan bahwa sisi pokok hakikat hak asasi manusia yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli, maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis sejak lahir. HAM berlaku semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. HAM harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh individu, masyarakat, dan negara. Nilai dasar yang terkandung dalam HAM. Kesamaan. Ketika etika politik disebut keadilan. Keadilan adalah keadaan antar sesama manusia di mana manusia diperlukan sama dalam situasi yang sama. Kebebasan adalah setiap orang atau kelompok berhak mengurus dirinya sendiri tanpa tekanan orang lain. Kebersamaan, pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan mengharuskan tekanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Penggolongan HAM itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hak individu. Hak yang dimiliki setiap orang secara pribadi, misalnya hak hidup dan hak berpendapat. Yang kedua adalah hak kolektif, yaitu hak yang hanya bisa dinikmati bersama orang lain, seperti menentukan nasib sendiri dan hak memperoleh keadilan bila kebebasannya dilanggar. Yang ketiga adalah hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik dimuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang terdiri dari 27 pasal, di antaranya mencakup hak hidup, kebebasan pribadi, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak persamaan antara laki-laki dan perempuan, serta hak dalam proses hukum yang adil. Yang keempat adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya dimuat dalam International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights yang terdiri dari 13 pasal, di antaranya mencakup hak atas pekerjaan, upah yang adil, membentuk serikat, pendidikan, bebas dari kelaparan, serta persamaan hak tanpa diskriminasi. Jadi, dapat disimpulkan, HAM itu bersifat universal, yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Hak-hak yang termuat dalam Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah disesuaikan dengan hak asasi manusia yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di antaranya 1. Hak untuk hidup, artinya semua orang berhak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap orang bebas menikah dan punya keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri sendiri, artinya semua orang berhak untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan, yaitu semua orang berhak atas keadilan tanpa diskriminasi. Yang kelima, hak atas kebebasan. Semua orang bebas menentukan agamanya, kepercayaannya, dan pendapatnya. Yang keenam, hak atas rasa aman, yaitu hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan harta benda. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Semua orang berhak hidup layak, bekerja, mendapat upah adil, dan membentuk serikat buruh. Yang kedelapan, hak turun serta dalam pemerintahan. Setiap orang berhak memilih, dipilih, dan ikut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan jabatan. Yang ke-10 adalah hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Kajian Islam tentang hak asasi manusia. Berdasarkan penelusuran terhadap ayat Al-Quran dan As-Sunnah, disimpulkan bahwa hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia bagi manusia. Hukum Islam menetapkan prinsip utama dalam perlindungan hak asasi manusia yang signifikan dengan tujuan hukum Islam, yaitu prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang pertama, memelihara agama, yaitu memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Sementara itu, Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas kelompok agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya. Yang kedua, yaitu memelihara jiwa, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar atau hak atas penghidupan, pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Yang ketiga, memelihara akal adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras, dan lain-lain. Yang selanjutnya, menjaga keturunan, yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Yang fisik dan zina menurut syarak homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifdun al-nas. Yang terakhir, menjaga harta, dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta, benda, properti, dan lain-lain, dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan lain-lain. Dalam sejarah konstitusi Islam terhadap dua deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia, yaitu Piagam Madinah adalah kesepakatan masyarakat Madinah untuk saling melindungi hak warga tanpa membedakan suku dan agama yang dipimpin Nabi Muhammad. Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad bahwa apapun agamanya, apapun sukunya, sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, perlindungan yang total tanpa melihat agama dan rasnya. Yang kedua, Deklarasi Kairo. Negara-negara Islam menolak
HAM versi Barat dan menegaskan HAM harus sesuai ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deklarasi Kairyo tentang hak asasi manusia dalam hak asasi telah dikritik oleh beberapa orang karena kurang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Beberapa kritik berpendapat bahwa deklarasi tersebut memprioritaskan kepentingan negara dan komunitas di atas kepentingan individu dan tidak cukup melindungi hak-hak perempuan minoritas. Perlindungan hak asasi manusia dalam Islam ada 5, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak atas kesetaraan, dan yang terakhir hak atas pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan dan penuturan, mohon untuk dimaklumi. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.